Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat segenap panitia Festival Dai Cilik Gresik 2026. Yang terhormat para dewan juri dan juga teman-teman sekalian yang selalu disayangi Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada zat pencipta alam semesta yang tiada lelah memberikan cintanya kepada kita hamba yang senantiasa berbuat salah. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi pembawa zaman keemasan yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang seperti iklan Yamaha, semakin di depan. Teman-teman dan dewan juri yang dirahmati Allah, izin pantun ya. Kambing nyungsep digigit semut, makan cumi kesemprot tintah. Lihat sini Bagas yang imut, mau dakwah sambil cerita. Teman-teman dan dewan juri yang dirahmati Allah, Bagas boleh gak cerita? Kalau gak boleh juga gak apa-apa, orang Bagas tetap cerita kok. Jadi begini ceritanya. Di suatu hari di bulan Ramadan, datanglah sahabat Nabi yang bernama Muawiyah. Ia datang ke rumah Rasulullah menjelang berbuka. Ternyata yang menyambutnya adalah Sayyidah Aisyah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Salam Muawiyah. Dan pintu pun terbuka. Kriek. Lalu keluarlah Sayyidah Aisyah. Waalaikumsalam. Jawab Sayyidah Aisyah. Maaf mengganggu Anda. Kata Muawiyah. Ada apa gerangan Anda kemari? Tanya Sayyidah Aisyah. Jadi begini, saya memiliki kelebihan harta dan ingin membagikannya kepada keluarga Rasulullah. Mohon diterima ya pemberian dari saya sebanyak 100.000 dirham. Wih, bisa kita bayangkan 1 koin dirham sama dengan 1 koin perak. Kalau dirupiahkan 1 koin minimal 100.000, minimal 100.000. Maka yang disumbangkan Muawiyah kepada keluarga Rasulullah adalah 10 miliar. 10 miliar bukan jumlah yang kecil. 10 miliar bisa menjadikan keluarga Rasulullah auto kaya. Tapi apa yang terjadi? Mengingat ajaran Rasulullah tentang berbagi dan saling menyayangi, Sayyidah Aisyah tanpa berpikir panjang langsung membagikan harta hingga habis dan tak tersisa. Dan ketika berbuka puasa tiba, pelayan Sayyidah Aisyah hanya menyediakan roti dan minyak saja. Lalu ia berkata, wahai Sayyidah Aisyah, andai engkau menyisakan 1 koin dirham saja, mungkin kita bisa membeli sepotong daging. Dewan juri dan juga teman-teman yang Bagas sayangi, mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh suka dan cita kita. Dan mari kita bikin bulan Ramadan ini bisa menjadi penuh bermakna dengan berbagi dan saling menyayangi. Teman-teman dan dewan juri yang dirahmati Allah, segitu aja ya cerita dari Bagas. Maaf jika ada tutur kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupu-kupu mencloeng kembang, ora lali isep madu. Kanthi mengsem kula nyapa panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan wa aujaba alaina ar-rahmata wal ihsan. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan
juri yang arif dan bijaksana, dan sahabatku semua yang dirahmati Allah. Sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti Allah Kang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring daya rahmat dan hidayahipun kagem kita sedaya, sehingga kita saged pinanggihan malih kalian wulan suci Ramadan ingkang kebah berkah punika kanthi sehat walafiat. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat saha salam ugi kaaturaken dumateng junjungan kita pepadang jagat panutan luhur Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal jangan ditinggal. Izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Ramadan bulan berbagi dan saling menyayangi. Ramadan adalah waktu terbaik menanam benih berbagi, memanen pahala dan merajut kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadhan." Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di sini ada yang tahu gak? Kenapa sih sedekah di bulan Ramadan disebut sedekah yang paling utama? Hayo, ada yang tahu gak? Karena sedekah di bulan Ramadan, kelipatan pahalanya jauh lebih besar dan berlipat-lipat dibandingkan dengan bulan lainnya. Bisa dikali 10, kali 100, bahkan 700 kali lipat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang ia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, bayangkan apabila kita berbagi takjil, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang berlipat-lipat saja, tetapi kita sedang menanam kasih sayang dan saling menyayangi. Karena berbagi adalah wujud nyata terbukti kasih sayang. Masya Allah, betul apa betul? Jadi ingat, jangan pelit-pelit dan takut miskin untuk berbagi. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya adalah mari kita jadikan bulan Ramadan ini momentum untuk memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, sekaligus mempererat dengan hubungan sesama manusia untuk membersihkan harta dan jiwa. Dewan juri dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, cekap semanten atur kula bilih kata lepatipun kula nyuwun agunge pangapunten lan matur sumbah nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh
Sekolah Cookies, enaknya full. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Jangan lupa membeli tomat. Tanda kita umatnya Nabi. Jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang bijaksana, sahabat Pildacil tercinta, perkenalkan namaku Hana, dai cilik yang selalu ceria. Terucap kata lewat bahasa, indah mempesona seindah rembulan malam purnama. Berjuta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Zat yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Ramadan bulan penuh berkah. Alhamdulillah. Salawat dan salam atas baginda Nabi yang tetap tersenyum walau dicaci dan dimaki, yang tetap ramah walau banyak yang membenci, yang mencintai umatnya melebihi dirinya sendiri. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dai cilik rahimakumullah. Berdirinya Hana di sini bukan untuk unjuk gigi, apalagi hanya cari jarum cemiti. Akan tetapi sebagai seorang dai akan menyampaikan tausiah dengan tema Ramadan saling berbagi dan menyayangi. Coba bayangkan, di bulan Ramadan ini sehari kita menahan lapar, perut keroncongan, haus di tenggorokan. Rasanya tidak enak kan? Nah, di situ Allah mau kita belajar. Belajar merasakan apa yang dirasakan teman-teman yang setiap hari jarang makan. Ramadan ini mengajarkan kita untuk punya hati yang peka. Menjadi pahlawan super tanpa jubah. Cukup dengan saling berbagi dan menyayangi. Sahabat dai cilik rahimakumullah. Berbagi di bulan Ramadan merupakan sebaik-baiknya bersedekah. Seperti sabda Nabi, afdalu shadaqah fi syahrir Ramadan. Yang artinya sebaik-baiknya bersedekah adalah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika orang gemar berbagi, dijamin oleh Allah dan Rasulnya tidak akan pernah miskin hidupnya. Tidak akan pernah bangkrut usahanya. Masya Allah. Jika ekonomi sulit, tiap hari ngirit, pikiran jadi sempit. Awas, meski begitu rumit, jangan minta sama dedemit. Apalagi bunuh diri pakai celurit. Na'udzubillahi min dalik. Oleh karena itu, mari kita saling berbagi. Karena berbagi adalah bentuk terbaik dari mensyukuri apa yang kita miliki. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna. Bukan cuma sibuk nunggu buka puasa, tapi sibuk berlomba-lomba cari pahala. Sahabat dai cilik rahimakumullah. Mari kita jadikan hati kita lebih lembut, tangan kita lebih ringan untuk memberi, dan mulut kita penuh dengan kata hangat agar saling menyayangi. Demikian tausiah singkat dari Hana. Maafin ya kalau ada salah. Undur maqala wala tandur man qala.
Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga kita dapat melaksanakan puasa dengan hati gembira. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah, siapa di sini yang senang kalau Ramadan datang? Pasti semuanya senang ya. Kenapa ya Ramadan bikin bahagia? Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa dan sangat mulia. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang istimewa dan sangat mulia? Jawabannya adalah karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan, syahrul ladzi fihi lailatul qadar, bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, syahrul maghfirah, dan bulan yang penuh dengan ampunan. Kita tidak akan bisa menemukan semua keistimewaan itu pada bulan-bulan yang lainnya. Lantas, bagaimana baiknya kita menyambut bulan suci Ramadan? Yaitu sambutlah bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat mengatakan, barang siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Jamaah, oh jamaah, di bulan Ramadan Allah memerintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada bulan Ramadan Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi orang-orang yang berpuasa kepadanya. Saking pentingnya hal ini ditempatkan dalam tafsir hadis Nabi di nomor 1 dalam bab siyam. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana? Apakah teman-teman suka berpuasa? Atau masih bolong-bolong? Awas, jangan bilang kita puasa, padahal siangnya makan seblak level 2, ditambah minumnya Coca-Cola, tapi masih pura-pura puasa. Adakah yang seperti itu? Ada, tapi untungnya bukan kita. Alhamdulillah. Puasa itu bukan hukuman, tapi latihan. Latihan menahan lapar, menahan haus, dan menahan marah. Ingat, setiap detik kita menahan diri, Allah kasih pahala yang besar banget. Yuk kita isi Ramadan nanti dengan senyum, semangat, dan hati yang penuh rasa syukur. Ramadan ceria, puasa bahagia.
anak solih-solihah siap jadi bintang pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Ikan lele, para penonton, ya apa kabare? Mugi-mugi belum pete. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang ganteng mirip saya dan yang cantik mirip artis Korea. Biar tambah kompak dan semangat kalau saya sapa, Mase, Bae, Jawabe, dalam ganteng boleh. Coba saya tes, Mase, Bae. Alhamdulillah. Dewan juri sehat. Masya Allah, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, dilansir dari data BPS tentang angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 8%. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran kita untuk berbagi. Kita lihat leritannya, banyak Gen Z yang membuat konten mukbang tanpa peduli yang melihat itu kelaparan. Selain itu, Indonesia dalam kondisi darurat bullying. Banyak kasus pelajar yang meninggal karena dibully. Oleh karena itu, Fatih akan menyampaikan tausiah yang bertema indahnya berbagi dan saling menyayangi di bulan Ramadan. Kenzi Wati. Kita tahu kita terlahir sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Jangankan saya, Pak Prabowo, Bapak Bupati Gresik, bahkan Dewan Juri pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nggih napa mboten? Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan kita untuk berbagi dan saling menyayangi. Karena di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalus sodakoti sodakotu fi Ramadan." Bahwasanya sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Contoh berbagi dan saling menyayangi itu mudah. Berbagi takjil dengan tetangga, membantu teman yang kesulitan dalam belajar, tidak mengejek dan tidak membuli teman. Tapi ingat, sedekah itu harus ikhlas, jangan dibuat pamer, apalagi dibuat status di media sosial. Nanti pahalanya hilang loh. Sedekah subuh dulu, cekrik. Jumat berkah dulu, cekrik. Jangan ya mas ya, jangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kebaikan sejati akan kita dapatkan jika kita mau berbagi dengan ikhlas. Kita tahu terjadi bencana di Sumatera, kita berbondong-bondong untuk menyumbang.
Tapi sebagian besar banyak yang menyumbang baju-baju bekas yang tak layak pakai. Sampai pengiriman paket overload dengan baju-baju bekas. Seharusnya kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Bukankah kita setiap lebaran membeli baju baru? Is, malu atuh. Kesimpulannya, mari kita jadi anak yang soleh, yang senantiasa berbagi dan saling menyayangi. Rukun agawe sentosa, cerah agawe bubrah. Rukun tinolong, tresno ting tresnan. Islam agamaku, Indonesia negeriku, I love you. Yuminten dak telo, sambing goto ketupat, jangane koro, cekap semanten atur kawula, sedaya lebat, kula nyun pangapura. Akhirul kalam, wassalamualaikum Waktu habis. warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Raden Gresik mau baca berita. Sambil minum kopi, enak rasanya. Izinkan saya menyampaikan tausiah dengan tema Ramadan ceria, belajar puasa dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam lengkuas jahe. Yang jawab salam kok nggak rame? Saya ulangi lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang ganteng-ganteng seperti artis India, serta teman-teman dai yang saya cinta. Kalau saya sapa teman-teman dai, jawabnya dalam manis boleh. Coba saya tes teman-teman dai. Alhamdulillah, Dewan Juri masih semangat. Masya Allah, alhamdulillah. Teman-teman dai, di bulan suci Ramadan ini, jangankan saya, Pak Yani, Dewan Juri, teman-teman dai, dan seluruh umat muslim lainnya diperintahkan untuk berpuasa. Nggih napa mboten? Berpuasa di sini bukan hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun, sayang realitanya di zaman sekarang, Pak, Bu, katanya puasa, kok malah seneng menggibah? Nggih napa mboten? Katanya puasa, kok malah bullying teman sekelasnya? Nggih napa mboten? Gak boleh ya, dosa loh. Lantas, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Mau tahu rahasianya?
Imam Al-Ghazali dalam kitab Asror Asy-Syaum menjelaskan 6 rahasia dalam kita belajar berpuasa yang diharam oleh Allah. Pertama, menjaga pandangan dari segala hal yang diharamkan. Kedua, menjaga lisan dari ucapan sia-sia. Ketiga, menjaga telinga dari mendengar segala hal yang diharamkan. Keempat, menjaga tangan dan kaki dari perbuatan maksiat. Kelima, tidak berlebihan dalam berbuka. Keenam, rasa takut dan berharap kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita belajar puasa dengan penuh gembira. Lihat Jawa Pos TV, isinya berita hiburan untuk menyambut bulan Ramadan. Jangan rindu kalau ceramahnya udahan. Kalau rindu, simpan aja nomor WA-nya Asyifah. Cewek manis senyumnya melelehkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh